Haleluya, puji Tuhan. Kalau pada kesempatan malam yang indah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sebelum kita memulai doa kita, doa 10 hari, mari kita mau angkat sebuah pujian, beriku hati baru ya Bapa. Keberadaan kami sore malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada detik ini Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat untuk kami dapat melayani Tuhan, untuk kami dapat menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulaikan doa 10 hari kami pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Mari Tuhan, sucikan hati pikiran kami. Layakanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar setiap firman yang ditabur boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh merema dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu dapat berbuah dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu, layakanlah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, agar firman ini Tuhan dapat disampaikan, dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh sidang jemaat, sehingga melalui firman Tuhan pada malam hari ini kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu.
Segala kuasa iblis roh jahat yang ingin merebut firman-Mu dari kehidupan kami, Tuhan, kami bersatu hati, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya roh Tuhan saja yang berkuasa atas hati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kalau kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak berlambat waktu, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Mengejar Kekudusan Allah. Kita buka di Mazmur 51 ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Mazmur 51 ayat yang ke-12 dan ke-13. Kita baca 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini seperti kita tahu, ayat ini adalah dalam perikop ini adalah perikop mengenai Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Setelah ia melakukan dosa dan Nabi Nathan menegur Daud, lalu Daud menulis Mazmur ini yang merupakan pengakuan dosanya kepada Tuhan, bahwa dia di ayatnya yang ke-12 meminta kepada Tuhan untuk jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mengapa ada kalimat jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku? Kalau kita baca keseluruhan ayat ini, kita menyadari bahwa Daud menyadari bahwa Allah tidak bisa berada dalam hidupnya jika hidupnya adalah hidup yang kotor, hidup yang melakukan dosa, tidak menjaga hatinya. Maka roh Allah itu yang kudus tidak bisa tinggal dalam kehidupan Daud. Dan tanpa Tuhan, Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Menyadari hal itu, maka Daud menuliskan satu perikop ini mengenai betapa ia menyesal akan dosanya, ia memohon ampun kepada Tuhan, dan ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak mengambil rohnya yang kudus. Kita buka lagi di dalam Yehezkiel 10, ayatnya yang ke-18, bagian A. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci. Saudara, kemuliaan Tuhan itu bisa pergi ketika ada dosa, ketika kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan pikir, oh saya sudah Kristen dari lahir, pasti roh Tuhan itu ada dalam kehidupan saya. Oh saya melakukan ini, itu berhasil, pasti roh Tuhan itu ada dalam kehidupan saya. Jika kita tidak menjaga kehidupan kita seturut firman Tuhan, jika kita tidak menjaga hati kita, maka roh Tuhan itu bisa pergi. Karena roh Tuhan tidak mungkin tinggal dalam kehidupan yang kotor, dalam hati yang tidak bersih. Roh Tuhan tidak akan mendiami hati yang tidak kudus, tidak suci. Karena roh Allah sendiri adalah roh yang kudus. Seperti namanya roh kudus, hanya tinggal di baitnya yang kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah harus kudus. Kita harus menjaga kehidupan kita. Mungkin kita akan banyak berdalih. Oh saya manusia, manusia itu banyak kelemahan, banyak dosa. Pasti saya bisa. Jangankan dosa yang macam-macam. Di perintah yang ke-10, ketika kita mengingini milik orang lain, ketika saya melihat orang, wah bagus ya bajunya, saya pingin deh punya baju kayak dia. Kata firman Allah itu sudah berdosa. Ketika kita ingin saja sudah dosa. Apalagi ketika kita melakukan dosa, kita tidak mematuhi perintah, hukum perintah Allah itu. Maka hidup kita tidak layak untuk menerima Roh Kudus itu. Lalu bagaimana kita agar kita bisa menerima Roh Kudus itu, mau tinggal dalam kehidupan kita? Karena kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan ini. Pengharapan pada manusia itu sia-sia, apalagi terlebih saat ini. Saudara, kalau dulu kita melihat orang kejang-kejang di jalan, pasti kita nolongin. Sekarang bukan gak mau nolongin, tapi memang tidak boleh menolong. Jangan orang lain yang tidak dikenal. Ketika saudara kita, adik kita di jalan tiba-tiba kejang-kejang, itu kan salah satu gejala dari corona. Ketika dia tidak bisa bernafas, tubuhnya berusaha bernafas tidak bisa, sehingga kejang-kejang. Kalau di film-film dulu langsung kasih nafas buatan. Apakah sekarang ada yang mau kasih nafas buatan? Walaupun itu orang terdekat sekalipun.
Tidak bisa, karena tidak ada pertolongan dari manusia yang bisa kita andalkan saat ini. Kita tidak bisa mengandalkan apapun yang ada di dunia ini saat ini. Harta kita, kepintaran kita, atau apapun yang kita miliki di dunia ini tidak bisa menolong kita. Hanya Roh yang mampu menolong kita. Karena Roh Kudus itu adalah penolong yang diberikan oleh Yesus, oleh Bapa, untuk menolong kita menjalani kehidupan ini. Yesus pergi kepada Bapa untuk meminta penolong itu. Penolong itu penolong yang setia, penolong yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak seperti manusia yang tidak sanggup menolong kita. Roh Kudus mampu menolong setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu betapa perlunya kita akan Roh Kudus. Kita buka lagi di Habakuk pasalnya yang kedua, ayat yang ke-19. Saya bacakan. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Saat ini orang mencari bantuan dari bermacam cara. Mungkin ada yang bilang, pemerintah tolong kami dong, kirimin kami sembako dong, kasih jalan keluar. Padahal masalah ini adalah masalah yang dihadapi seluruh dunia. Semua orang berlomba mencari vaksin untuk bebas dari penyakit corona ini. Tapi tidak ada pertolongan, tidak ada. Mungkin orang hanya sebatas kasih sembako sekali. Tapi habis itu, apakah kita selamanya mengharapkan pertolongan orang? Kita tidak bisa. Dan di ayat yang kita baca tadi, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, kepada sebuah batu. Karena mereka, apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menolong kita. Meskipun bersalutkan emas dan perak, tetap tidak bisa menolong. Minta tolong kepada kayu, kepada batu itu gak bisa menolong kita. Karena roh tidak ada di dalam kayu dan batu. Tidak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Hanya Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita. Bukan hanya memulihkan. Mungkin kalau orang berpikir, oh, Roh Kudus itu bisa memulihkan hati yang remuk, hati yang hancur, hanya dipulihkan, dilem, bukan. Tapi firman Tuhan berkata, kita akan dijadikan ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu berarti seperti baru, bukan tambelan, bukan ban bocor yang ditambal, bukan, diganti menjadi ciptaan yang baru. Itulah mengapa kita perlu Roh Kudus, satu-satunya penolong kita, penolong dalam kehidupan kita yang dapat menolong setiap langkah kehidupan kita. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia, Roh Kudus itu mampu karena dia melebihi segala masalah kita, melebihi kapasitas kita. Apapun yang bisa kita lakukan, tidak bisa kita lakukan, dapat dilakukan oleh Roh itu. Roh yang selalu menolong. Pengharapan kepada dunia sia-sia, saudara. Hanya Roh Kudus penolong yang sanggup memulihkan. Pertanyaannya, adakah tempat di hati kita yang pantas untuk menerima Roh Kudus itu? Karena seperti yang kita baca tadi, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tidak ada di hati yang tidak mau menerima. Ketika hati kita isinya dendam, isinya kemarahan, isinya kebencian. Sekarang banyak sekali ujaran kebencian di sosmed. Walaupun kepada orang yang tidak dikenal, kita pikir mungkin ya udah biarin aja dia bertindak apa, seharusnya biarin, tapi kata-kata hujatan itu banyak sekali. Orang tidak lagi menjaga hatinya, menjaga kehidupannya untuk layak di hadapan Tuhan. Apakah Roh Kudus itu masih mau tinggal dalam kehidupan kita? Kita periksa hati kita. Masih adakah tempat untuk Roh Kudus itu? Kalau ada pujian sekolah minggu dari Lukas 9 ayat ke-58, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada tempat di dunia ini buat Yesus. Apakah kita mau menyiapkan hati kita untuk tempat Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita? Siapkan hati kita, bersihkan hati kita, agar hidup kita ini layak menerima Roh Kudus. Mungkin seringkali kita berkata, saya sudah minta Roh Kudus sejak dulu. Kok periksa? Mari kita periksa hati kita, sudah layak belum hati kita? Karena di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tentu Roh Kudus juga gak mau
berada di hati yang kotor, di hidup yang kotor. Jangan kita berdalih bahwa hidup kita manusia lemah, kita pasti berdosa. Tapi harus ada komitmen dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika ada komitmen, saya yakin kita pasti akan berusaha untuk menjaga kehidupan kita. Karena kita rindu Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Masa corona ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Di mana corona ini mengajarkan setiap orang untuk hidup bersih. Ya kan? Bukan hanya orang kaya yang tinggalnya di menteng atau di apartemen, bukan. Tapi mulai dari orang yang tinggal di bantaran sungai, di pinggir kali, semua harus bersih kalau nggak mau kena corona. Semua harus cuci tangan mau makan. Kalau dulu mungkin ada makanan kita comot-comot aja pakai tangan, itu dulu. Sekarang ada new normal, harus mengikuti aturan. Mau masuk rumah, cuci tangan. Sepatu semprot, badan semprot semua. Orang gak sayang keluar uang buat beli disinfektan, lap-lap tangan. Supaya apa? Supaya bersih. Kalau corona aja bisa memaksa kita buat bersih, bagaimana kita mau berusaha membersihkan hati kita? Membersihkan hati kita agar Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan kita. Enggak rugi saudara, ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Dia penolong atas setiap kehidupan kita. Bukan hanya masalah yang kita hadapi, bahkan masalah yang kita tidak tahu, kata firman Tuhan, Roh Kudus akan sampaikan kepada Bapa. Ketika kita tidak sanggup lagi, kita tidak tahu lagi apa yang kita doakan, Roh Kudus penolong yang setia, penolong yang setia dalam kehidupan kita. Kita harus siapkan hidup kita, kuduskan, minta Tuhan kuduskan hati saya Tuhan. Dan kita pun harus ada keputusan pribadi. Itu urusan pribadi, saudara. Nggak bisa kita kalau saya bilang nggak bakal bisa, ya nggak bakal bisa. Tapi kalau saya harus siapkan tempat yang terbaik untuk Roh Kudus. Ketika kita mau ada tamu di rumah, kita pasti beres-beres. Kita nggak mau tamu kita nganggap ini rumah kotor banget sih, rumahnya kok jelek banget sih, ini banyak debu. Nggak mau. Pasti kita beres-beres, kita bersihin supaya orang lihat rumah kita bersih. Kita harus lakukan itu juga untuk Roh Kudus. Kita bersihkan hati kita, sucikan hati kita, kita layakkan. Pantas nggak ya hati saya ini buat ditinggalin Roh Kudus? Mohon ampun sama Tuhan seperti Daud tadi. Jadikan hatiku tahir. Jangan ambil rohmu dariku. Karena hanya Roh Kudus itu yang memampukan kita. Kalau tadi di Yehezkiel 10 ayat 18 tadi, Roh Kudus itu bisa pergi. Mungkin kita sudah pernah berapi-api melayani Tuhan penuh dengan Roh Kudus, tapi kalau kita tidak jaga hati kita, Roh Kudus itu bisa pergi. Jangan sampai Roh Kudus itu pergi. Kalau di dalam 2 Petrus 3 ayat yang 11, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita harus berusaha saudara menjaga kehidupan kita tetap benar dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Jangan kita padamkan Roh Kudus itu, karena kita butuh Roh Kudus. Cuma Roh Kudus satu-satunya penolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Pertolongan orang sia-sia. Seperti ayat yang sudah sering dibacakan, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kalau Roh Kudus turun, tanpa Roh Kudus kita gak punya kuasa untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apapun dalam dunia ini. Dunia semakin jahat, semakin susah, semakin sulit. Kita perlu Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita berdoa, kita siapkan, kita mohon Roh Kudus menyucikan hati kita, mentahirkan seluruh kehidupan kita, agar Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar sore hari, malam hari ini Tuhan. Betapa kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami untuk menjaga kehidupan kami tetap bersih di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan tahirkanlah hati kami,
Jangan ambil roh-Mu dari hidup kami Tuhan. Biarlah roh-Mu itu tetap menyala dalam kehidupan kami, sehingga kami sanggup mampu Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, tapi karena roh Allah itu yang kudus itu tinggal dalam hidup kami, memampukan kami, dalam kami melakukan kegiatan kami, bahkan dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan sebentar kami akan berdoa 10 hari. Mari Tuhan, kami undang Engkau hadir di hati kami, setiap hati kami membakar setiap kehidupan kami untuk lebih Tuhan dalam hadirat Tuhan, untuk lebih merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.